Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita, Magister Watt. Kali ini kita tidak akan mereview jam. Kali ini kita tidak akan melihat jam-jam baru. Tetapi kali ini kita akan mengasih tips ya, bagaimana caranya kita untuk membeli jam-jam second. Karena sekarang peminat jam second ini sangat banyak ya. Bahkan orang lebih mau memilih jam second daripada jam baru, karena jam second ini, apalagi yang bermerek Alexander Christie, Expedition, Seiko, itu sangat laris ya, sehingga orang ingin menjadi atau ingin menjadi seller khusus jam-jam second. Berapa banyak sekarang banyak kita lihat seller-seller, pedagang-pedagang yang menjual jam-jam second ya. Karena jam second ini menjadi peminat orang. Karena apa? Pertama, perhitungannya harganya separuh daripada harga baru. Bahkan lebih murah. Apalagi kita mendapatkan jam-jam orang yang BU ya, orang yang butuh uang, kemudian dijualnya. Itu kita sebagai pedagang bisa mendapat cuan yang lebih daripada jam baru. Jadi kali ini kita akan mengasih tips bagaimana caranya untuk memilih jam second apabila ada orang yang ingin menjualnya. Maka kami di sini akan menjelaskan beberapa tips yang mungkin sangat penting bagi kami dalam memilih jam second apabila ada jam second itu yang dijual oleh orang kepada kami di Magister Watt ini. Karena di Magister Watt ini kami tidak hanya menjual jam baru, tetapi juga menjual jam-jam second. Silakan follow FB kita seperti ini, follow atau IG kita. Dan di Magister Watt ini kita juga akan ada titip lelang atau titip jual juga, dengan fee sesukanya saja, insyaallah, sesama berbagi, sesama membantu, sesama pedagang dan mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebetulan di hari kemarin kita mendapatkan customer yang menghubungi kita bahwasanya dia mempunyai jam dan dia akan menjualnya. Setelah dikirimnya foto, tanya minusnya, menurut penjelasannya minusnya cuma ada lecet, maka kita tentukan harga dan ketemulah harga, maka kita COD-an. Dan ini jamnya adalah jam Alexander Christie tipe 6376 MC. 6376 MC. Ini jamnya ya. Oke, kita lihat jamnya lebih detail. Ini kita lihat jamnya ya. Seperti yang kita bilang tadi, bahwasanya jam ini ada lecet ya, ada lecet sedikit ini di bagian bezelnya, sedikit sekali, kemudian di kacanya sedikit, kemudian di sini juga ada sedikit. Selebihnya ini bagus ya. Yang pertama yang harus kita pilih daripada jam ini apabila kita membeli jam second ini, yang pertama sekali kita pastikan bahwasanya mesin dari mesin jam ini adalah mesin original bawaannya, mesin original bawaan ya. Karena kalau seandainya mesin sudah diganti, ya itu susah kita jadi nanti lagi. Maka pastikan mesinnya itu mesin original bawaan. Jadi bagaimana kalau seandainya kita nggak mungkin kita harus membuka mesin ya kan? Apalagi jamnya ini kita tidak membawa alatnya. Pertama yang harus kita lihat dulu dari bautnya atau dari apanya, ada nggak bekas buka. Kalau seandainya ada, insya Allah dipastikan itu jamnya masih original. Apalagi kita mendapatkannya jamnya masih ada hologram seperti ini ya, dan juga jamnya full set, itu lebih bagus ya. Tidak mesti harus full set, batangan pun tidak masalah ya. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya mesinnya itu original bawaannya, maka kita lanjut lagi melihat mulai dari fisik bodinya. Yang pertama yang harus kita lihat adalah bodinya masih mulus atau tidak. Karena ini nanti berpengaruh ketika kita menjual kembali, karena pilihan orang ya. Tergantung, kalau seandainya masih mulus kita bisa menjual lebih, kalau seandainya udah baret tentu kita akan menjualnya lebih rendah juga. Kita lihat bodinya, kalau bodinya masih bagus, oke. Kemudian kita lihat kacanya ya, kacanya ini ori atau udah gantian. Kalau seandainya udah ori, bagus. Biasanya kalau jam AC ini jam ori, kaca orinya ada yang blue sapphire, ada yang tidak blue sapphire. Yang blue sapphire-nya kita melihat ketika kita bayangkan seperti ini, ada kebiru-biruan, itu original bawaan ya. Karena kalau seandainya kacanya udah ganti, dikhawatirkan nanti kalau kaca udah ganti itu, dikhawatirkan jamnya itu ketika kita tidak WR lagi ya, tidak water resistant lagi,
Kemudian kita lihat lagi seperempat lainnya. Kalau dia krono, kita coba krononya. Kita coba krononya seperti biasa. Kita tekan atas, kemudian kita biarkan, kemudian kita tekan bawah untuk reset atau zeronya. Ketika sudah bagus krononya, itu udah mantap ya. Kemudian kita lihat lagi, kita setel bagaimana cara mengaturnya. Kita tarik. Untuk jam mau berputar, kemudian untuk tanggalnya oke. Tanggalnya oke ya. Nih, mau. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya. Kemudian kita beralih ke strapnya ya. Kita beralih ke strapnya. Kita lihat strapnya masih bagus. Sangat layak pakai ya. Kalau seandainya rantai, kita pastikan potongan rantainya. Karena bisa jadi orang yang makainya kecil. Kemudian kalau tidak ada potongan rantainya, susah kita untuk menjualnya. Kemudian kita lihat strapnya masih banget oke. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kita harus tahu pasaran harga, karena kita untuk menjualnya ya kan. Ketika sudah tahu pasaran harga, bisalah kita menentukannya. Oke, itulah tip untuk memilih jam Alexander Christie atau Expedition yang second ya. Yang second, itulah tip untuk bisa kita memilihnya. Kita pastikan dulu mesinnya original atau tidak. Kemudian kalau bisa full set ya. Kalau bisa full set itu kata lengkap. Kemudian apalagi yang masih garansi itu sangat bagus. Kemudian yang ketiga, kita pastikan bahwasanya kacanya itu original bawaan, kemudian masih WR, kemudian tombol-tombolnya masih fungsi semuanya. Kemudian kita lihat bodinya, secara body itu kalau kita membeli itu usahakan di atas 80% ke atas ya. Kalau 80% bawah bisa juga, cuman harga nanti kita bisa turun juga harganya. Nah, inilah kita di kali ini kebetulan kita mendapatkan jam Alexander Christie 6376 MC. Jadi untuk yang di wilayah Pekanbaru atau di wilayah Indonesia bisa menawarkan jamnya kepada kita untuk bisa kita jual kembali, karena kita tidak hanya menjual jam-jam baru, tetapi kita juga menjual jam-jam second, jual beli jam second di Magister Watt ini. Oke lah, inilah tip untuk memilih jam second, karena banyaknya peminat jam second sekarang daripada jam baru, karena pertimbangannya jamnya lebih murah. Kemudian ketika kita menjual kembali, bisa jadi tidak rugi, malahan untung. Malahan untung. Berapa banyak sekarang kita lihat orang yang biasanya hanya membeli jam untuk dipakai, tetapi ketika dia beli second, kemudian dia tawarkan ke orang lain dengan mendapat untung cuan yang lumayan, dia mulai lagi, mulai aktivitas untuk membeli jam second, kemudian jual kembali. Membeli jam lagi, kemudian jual kembali. Alhamdulillah bisa menjadi bisnis, bisa menjadi tidak hanya menjadi hobi. Kemudian yang paling penting, kalau kita membeli jam second ini, kita jamnya bisa kita pakai dulu. Gitu. Jamnya bisa kita pakai. Ketika kita udah puas, bisa kita jual kembali. Itu kelebihannya, kita pakai dulu kan. Setelah kita pakai, kita jual kembali. Gitu. Oke lah, terima kasih sahabat Magister Watt. Semoga video ini membantu sahabat semuanya untuk bisa memilih jam-jam second. Tetapi yang paling penting ya, yang paling penting sekali, khususnya jam-jam yang bermerek, yang lebih harganya mahal, yang banyak klon-klonnya seperti Seiko, G-Shock, itu harus lebih detail untuk memilihnya ya. Karena banyak hal-hal yang harus kita periksa, apalagi Seiko, G-Shock. Insya Allah, jikalau kita besok dapat jam-jam Seiko atau G-Shock, kita akan mereview juga bagaimana memilih jamnya dengan baik, supaya kita tidak terkecoh dalam membeli jam-jam second ini. Terima kasih, jangan lupa follow IG kita Magister Watt dan add FB kita, karena pertemanannya udah 5.000. Klik sukai aja atau ikuti untuk bisa melihat update-update kita tiap harinya. Dan jangan lupa follow juga atau ikutin juga channel YouTube kita dengan cara like, comment, dan subscribe, yaitu ini channel YouTube-nya Magister Watt, dan juga YouTube kita yang pribadi kita, Juni Effendi Official. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.